dukung adalah tokoh kita. Barangnya para tersangka, ada uang yang akan dimenangkan, tak ada uang yang say goodbye. Hey hey, tinggalkan keadilan bila masih memandang golongan. Yang kuat selalu berkuasa, yang lemah pasti merana. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. 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 Korupsi adalah bahaya laten yang ada di bangsa ini. Ya, korupsi adalah bahaya laten di mana bahwa yang membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Ya, karena akhirnya kebenaran bisa dipermainkan, keadilan diperjualbelikan, demokrasi yang jelas siapa mereka yang memiliki kekuatan. Itu dikarenakan ada sistem korupsi yang ada di negeri ini. Itu yang perlu dipahami kawan-kawan. Jadi siapapun bentuknya namanya, ya artinya kita akan terus mendukung siapapun yang melakukan perlawanan terhadap korupsi. Ya, ini lagu korupsi. Kita dimana dan sadar-sadar bersatu membangun bangsa yang bersih dari kejahatan korupsi yang menciptakan bangsa ini tak punya harga diri. Demi generasi agar terus hidup maju lebih jaya, demi bangsa ini punya harga diri. Kita tanggung jawab, punya bangsa, punya cita-cita, eksistensi bangsa bukanlah sedang berdilarang. KPK tak peduli kalian, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo bergerak bersih-bersih kata bangsa ini. KPK kita perangi korupsi. KPK kita peduli kalian, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo bergerak bersih-bersih kata bangsa ini. KPK kita perangi korupsi. Ayo berani berantas korupsi. KPK kita peduli kalian, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo bergerak bersih-bersih kata bangsa ini. KPK kita perangi korupsi. KPK kita peduli kalian, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo bergerak bersih-bersih kata bangsa ini. KPK kita perangi korupsi. Ayo berani berantas korupsi. Bahaya laten korupsi yang menciptakan hidup rakyat secara keadilan harus ditegakkan. Dan yang kedua, koruptor dihukum di Nusantara. Agar terus hidup, terus berjaya demi bangsa ini. Punya harga diri, punya tanggung jawab, punya martabat, punya cita-cita, eksistensi bangsa bukanlah sedang berdilarang.
sangat kuning abu-abu monyet siapapun kamu di mata alam kita sama Bineka Tunggal Ika berbeda-beda satu jua berbeda memang saudara kita. Halo, nama gue Mike dari Marginal Komunitas Sari Babi. Saya Bob, sama dari Marginal juga. Sama. Iya, karena memang kita secara sadar memang dalam proses kreatif yang kita buat adalah memang untuk satu pengkabaran ya melalui musik, untuk melakukan satu pembangunan pesan gitu ya, dan juga proses belajar bersama melalui musik. Jadi memang secara sadar itu kita buat. Jadi ketika memang itu dibawakan oleh teman-teman kita, saudara kita yang memang itu dibawakan di angkot, di dalam bis kota misalnya, ya karena memang mereka merasakan itu adalah kita punya persoalan yang sama. Dan satu lagi bahwa ya memang lirik-lirik kita pun memang berangkat dari mereka ya, dalam artian bahwa mereka memberikan pesan pada kita dan kita akan memberikan pesan juga kepada yang lain gitu, seperti itu artinya. Ya selain itu kayak ada beberapa pengalaman teman-teman di Marginal sendiri yang mungkin juga pastinya banyak orang lain tuh merasakan juga. Akhirnya kita explore gitu, kita bikin satu media kayak musik misalnya untuk pengkabaran gitu. Pasti apa yang kita rasakan banyak yang merasakan, begitu sebaliknya. Atau satu pengkaryaan ya bahasanya terlalu eksklusif karya ya, tapi proses yang kita buat dengan musik itu memang secara sadar kita melakukan ini sebagai bentuk pemberitaan gitu loh, dokumentasi, terus juga pengkabaran. Artinya bahwa ya kesadaran kita akhirnya melihat bahwa hal ini tidak layak untuk kemudian dimiliki hanya sebatas oleh kita gitu loh. Artinya kita harus mesti jujur bahwa inspirasi kita pun dari mereka gitu loh, dari teman-teman kita yang ada di jalan, dari kondisi mereka, kondisi bangsa ini ya, atau masyarakat yang memang hidup dalam kondisi yang sangat tidak dalam kondisi wajar, saya melihat begitu. Artinya bahwa dengan musik inilah kita bergerak untuk kemudian menyampaikan gitu loh kepada semua pihak, dan yang pastinya segala hal proses kreatif yang kita buat itu halal untuk dibajak gitu. Itu perkara apa mungkin ya akhirnya itu dapat dimiliki oleh semua orang 100% halal untuk dibajak. Jadi kalau ngeliat pembajakan kan kadang juga ada teman-teman nanya itu, "Woi, lu ngapain sih dibajak? Lu nggak bergerak gitu." Loh, kita ambil sisi positifnya aja. Contoh kayak kaos, misalnya ada desain-desain yang dibajak. Ya artinya kita harus membuat desain yang baru. Itu yang memotivasi kita untuk terus
membuat ide-ide baru gitu. Dan motivasi kita untuk berkarya pun karena memang kita memang tidak sekedar berharap tapi mencoba untuk menciptakan sebuah perubahan dengan apa yang kita buat, seperti itu. Artinya bahwa media yang kita gunakan sangat sadar kita memikirkan hal itu adalah gunanya untuk membuat perubahan agar tercipta rasa keadilan bersama dan kesejahteraan itu bersama, seperti itu. Semangat banget, semangat pembebasan, semangat banget, semangat bersaudara, semangat banget, equality. Ya, memang ada pemikiran-pemikiran yang memang demikian ya. Banyak artinya ketika ada 1000 pang maka akan ada 1000 perspektif dan pengertian akan pang itu sendiri. Jadi tidak ada batasan-batasan memang. Artinya kita serahkan kepada individunya bagaimana mereka bisa menyikapinya satu persoalan itu sendiri ya. Itu bebas saja gitu loh. Tapi untuk kita itu tidak ada satu hambatan ataupun halangan ataupun aturan yang kemudian kita ini harus begini, kita harus begini, untuk jadi pang harus begini begitu. Bagi kita nonsen itu omong kosong gitu loh. Artinya bagaimana kita berasa merdeka dan menjadi diri sendiri. Artinya sangat sadar akan hal itu. Gitu. Jadi tidak ada batasan, mau kita ada di TV, mau ada di bulan, mau ada di toilet, mau ada acara besar ataupun kecil. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merayakan, bahkan bagaimana memaksimalkan satu tempat itu sebagai hal yang memang kesempatan bagi kita untuk menyampaikan satu pengkabaran. Itu yang terpenting. Itu bagaimana kita bisa menciptakan satu ruang belajar bersama. Itu yang terpenting. Bagaimana kita akhirnya bisa konsekuen. Itu artinya bertanggung jawab dengan apa yang menjadi harapan kita lalu membuat perubahan. Kalau kita kemudian menutup diri dengan kemudian terkesan eksklusif, tapi kita ngomong soal perubahan, itu pun tidak ada koneksi yang jelas gitu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lu ngomong perubahan, tapi kemudian lu sulit untuk berbagi informasi dan pengetahuan pada orang lain. Padahal kita sendiri menjadi seperti ini karena kita dibagi informasinya oleh orang lain di sekitar kita, dipengaruhi oleh orang lain di sekitar kita. Dan itu yang akhirnya membuat kita bahwa persetan dengan istilah pang atau bukan pang itu nggak penting. Dan bahkan gue sendiri kalau dibilang pang, gue bukan pang, gitu loh. Seperti itu. Artinya gue adalah diri gue sendiri. Bahkan mungkin itu adalah beyond of pang. Karena be yourself, jadi diri sendiri. Artinya tidak ada di dunia ini yang sama dengan diri gua. Ya. Gue sih melihatnya masalah apa ya? Bangsa Indonesia sebenarnya ada slogan kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Dan itu Pang selalu bicara tentang itu, perbedaan gitu. Artinya pada saat orang memilih jalan yang lain gitu, ya contoh kayak makan kan, orang suka pedas ya nggak bisa dipaksa untuk nggak boleh pedas gitu. Ini masalah pilihan gitu. Soal kemerdekaan, masalah kebebasan. Di satu sisi Pang berteriak kan kemerdekaan, kebebasan, tapi ternyata banyak aturan, ngapain juga ikut Pang? Ya itu kan karena disebabkan satu proses adopsi yang begitu kuat ya, konsumerisme yang begitu kuat, sehingga ya copy paste, aktivitas copy paste saja, sehingga ketika dia menjadi seorang follower itu dianggapnya sudah menjadi satu hal yang lebih. Tapi bagi kita tidak demikian untuk menyimpulkan konteks pang itu adalah satu perubahan, adalah konsep pembebasan bagi itu. Artinya bahwa ketika kita sadar akan hal itu setiap orang memiliki satu kebebasan dalam berpikir dan membawa tubuhnya. Itu hal yang harus dirayakan dan harus dihargai. Setiap orang memiliki satu kesempatan yang sama, gitu loh. Artinya kecenderungan ketika kita melihat ada satu aturan bangunan harus begini, harus begitu, itu kan sebenarnya lebih kepada satu gaya feodal ya sebenarnya. Kalau kita melihat, gitu loh. Dan sangat Indonesia banget. Gitu loh. Ya, Indonesia banget. Yang Indonesia yang saat ini ya, bukan kemudian bicara tentang Indonesia yang memang menjadi satu harapan bersama. Lagu pertama kami, lagu Rencong Marencong. Ungkapan rasa kebersamaan untuk mengajak kita semua untuk saling peduli, saling kemudian berbagi dan mentumbuh-suburkan semangat kebersamaan. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih malam ini ketemu seorang kawan yang benar-benar bagi gue pribadi bahwa dia motivasi ya sebagai seorang teman yang peduli dengan temannya. Dan lagu ini juga dipersembahkan buat teman Ananda Badudu. Semoga tetap tegar. Berani.
Rencong, rencong. Tepuk tangan buat Martina.
tertumpah di tanah kaki mereka sendiri. Kami marah menemukan kawanku yang terkubur di pantai tak pakai kapan dan tergoyang. Kami marah melihat saudaraku yang tertindas di laman rumah ladangnya sendiri. Ya, mengapa? Karena memang bagaimana apa menjadi jaminan bangsa ini akan menjadi lebih maju dan lebih sesuatu yang diharapkan ke depan. Gitu. Ketika kita sendiri melupakan banyak hal atas satu peristiwa, gitu loh, akan suatu histori atas bangsa ini, gitu loh. Karena gue meyakini sesuatu yang maju, sesuatu yang memang itu akan mendatangkan satu harapan sesuai apa yang kita cita-citakan, bangsa ini cita-citakan, itu semua harus berangkat dari bagaimana kita memahami, gitu loh, ya, dari satu sejarah sebelumnya, gitu loh. Nah itu yang kemudian harus menjadi satu ukuran, gitu loh, untuk kita bisa melihat ke depan, gitu loh. Bukan sekedar hanya menghayal, mengawang-awang gitu loh, bahwa bangsa ini akan menjadi lebih baik, gitu loh. Tapi satu sisi kita tidak cukup sadar, gitu loh, atas satu apa yang peristiwa yang pernah terjadi atas bangsa ini, atau kita tidak mengenal bagaimana tentang sejarah bangsa ini. Sama saja bagaimana kita bisa mencapai satu harapan tapi kita sendiri tidak mengenal atas harapan itu bagaimana harus terjadi. Artinya bahwa melawan lupa itu satu hal yang memang harus, karena sejarah suatu bangsa yang maju adalah bangsa yang memang saat ini mereka memang belajar dari sejarah mereka. Hal kecil misalnya, ketika kita tahu, kita merasakan gitu loh, ada hal-hal yang tidak menarik atas bangsa ini, jadikan itu pembelajaran dan jangan pernah dilupakan. Dan biarkan itu menjadi satu peristiwa yang terus-menerus akan dipelajari oleh generasi kita, agar mereka juga bisa mempelajari yang terbaik buat ke depan. Ya, karena ini kerap banyak, bagi gue ini sudah menjadi suatu hal yang sudah settingan secara sistematik ya. Ya, bahwa masyarakat disetting dengan dibentuknya satu karakter mentalitas yang memang cenderung akhirnya pragmatis. Ya, sehingga aktivitas kehidupan yang selama ini terjadi hanyalah bagaimana bertahan hidup. Akhirnya bagaimana bertahan hidup adalah dengan berbagai cara, menjolimi dan segala hal. Gitu. Bagaimana mereka bisa realize tentang satu hal yang memang mereka rasakan, mereka alami tentang bangsa ini dan sejarah bangsa ini. Gitu loh. Sehingga itu tidak menjadi lebih penting. Dan itu yang harus disadari oleh masyarakat. Dan itu harus disadari oleh kita, satu generasi. Gitu loh. Artinya belajar dari satu hal yang sebelumnya. Jangan pernah melupakan sejarah. Karena dari hal itu kita akan bisa mencapai satu harapan bersama yang diinginkan, yang dicita-citakan ya. Itu. Kayak contoh hal ya, banyak hal kita melihat bicara pelanggaran HAM ya. Bagaimana bahwa hak asasi manusia di negeri ini sama sekali tidak dilihat, diabaikan, bahkan dilupakan. Gitu. Tidak dipandang hal yang lebih. Bayangkan itu. Dan terus-menerus peristiwa itu terjadi. Ya, hal itu terjadi lagi. Proses bagaimana melupakan sesuatu yang terjadi dan itu terus terjadi. Sampai kapan? Bahwa kita perlu ya untuk kemudian semua yuk berbondong-bondong ya sama-sama untuk bisa saling mencatat, bisa saling kemudian mendedikasikan ya loh, daripada kemampuannya untuk kemudian bagaimana mendokumentasikan satu peristiwa itu tetap terjaga. Walau sebenarnya ini merupakan satu amanah besar yang memang diberikan para penyelenggara kita. Tapi sudahlah, nggak perlu lagi kemudian berharap dan bergantung diri kepada mereka. Ini adalah antara kita, teman-teman kita, masyarakat, keluarga kita. Ayo, jangan pernah berhenti untuk kemudian mendokumentasikan bagaimana menjaga, bagaimana tidak melupakan satu peristiwa yang terjadi untuk generasi, untuk bangsa ini ke depan lebih baik. Itu aja.
kenal maka tak sayang. Berkaitan dengan Munir, yang dimana bahwa tiada hukum untuk seorang pejuang seperti Munir. Hukum rimba. Inilah dimana hukum tadinya adalah lambangnya perempuan dengan tutup mata, bawa pedang, itu sebuah simbol keadilan. Ternyata memang ada yang salah dan benar juga atas negeri ini yang terjadi saat ini. Ternyata lambang keadilan telah berubah di bawah pohon beringin. Artinya hukum yang tadinya tujuan untuk sebuah keadilan, ternyata hukum saat ini untuk mengayomi. Mengayomi siapa? Mengayomi yang punya kemampuan dan punya kuasa. Jadi benar juga dong. Benar juga. Maka yang perlu dirubah adalah lambangnya tadi. Lambangnya adalah pohon beringin dan Banyak setannya. aduh. Harus dikembalikan ya, simbolnya itu kembali ke simbol perempuan tadi ya, sebagai simbol keadilan tadi. Hukum rimba. Minum dulu, minum. Dua gapak.